Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS Manajemen Keuangan. Untuk menentukan kebijakan dividen yang paling tepat, kita perlu menganalisis antara kehidupan internal atau ekspansi dan ekspektasi investor atas dividen. Dengan laba bersih sebesar 5 miliar dan dividen tahun lalu sebesar 1 miliar, perusahaan masih memiliki ruang untuk menahan laba. Jadi rekomendasi yang paling tepat adalah dengan menahan laba lebih besar untuk mendukung ekspansi. Nah, hal ini akan mengurangi pengeluaran pendanaan eksternal dan memperkuat posisi keuangan di jangka panjang. Apa sih dampak dari keputusan tersebut terhadap nilai perusahaan? Jadi dampak positifnya adalah dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kemampuan pertumbuhan dan mengurangi ketergantungan terhadap utang baru. Sedangkan dampak negatifnya adalah potensi ketidakpuasan pemegang saham yang menginginkan dividen. Perusahaan saat ini memiliki struktur modal 67% ekuitas dan 33% utang. Untuk menurunkan biaya modal dan meningkatkan nilai perusahaan, maka kita perlu mempertimbangkan porsi utang secara strategis. Jadi, kita perlu menyesuaikan struktur modal agar dapat menurunkan biaya modal rata-rata tertimbang dan meningkatkan nilai perusahaan. Lalu, risiko yang perlu kita perhatikan yang pertama yaitu risiko kebangkrutan. Kenaikan beban bunga bisa meningkatkan risiko kebangkrutan dan menurunkan peringkat kredit jika tidak diiringi oleh arus kas operasional yang kuat. Penyesuaian struktur modal perlu dilakukan secara hati-hati dengan analisis mendalam untuk menemukan titik optimal yang meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang, tanpa membebani perusahaan dengan risiko yang tidak terkendali, terutama mengingat rencana investasi besar di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu strategi mengendalikan risiko keuangan saat meningkatkan proporsi hutang. Untuk meningkatkan proporsi hutang tanpa menambah risiko keuangan secara berlebihan, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi berikut. Yang pertama yaitu menggunakan utang secara produktif. Utang sebaiknya digunakan untuk investasi yang menghasilkan arus kas yang stabil, seperti ekspansi usaha atau peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu menjaga rasio keuangan tetap sehat. Perusahaan harus memantau rasio seperti debt to equity dan interest coverage ratio agar tetap dalam batas wajar dan mencerminkan kemampuan membayar utang. Yang ketiga, diversifikasi sumber pembiayaan. Mengambil utang dari berbagai sumber seperti bank, obligasi, dan lain-lain dapat mengurangi ketergantungan dan risiko. Yang keempat yaitu mengelola risiko dengan hedging. Gunakan lindung nilai untuk melindungi dari risiko suku bunga atau nilai tukar yang fluktuatif. Yang terakhir, perkuat kinerja operasional. Arus kas yang kuat dari kegiatan usaha akan membantu perusahaan membayar utang dengan lancar. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pertama ada ROE atau Return on Equity dan ROIC, Return on Invest Capital. Itu untuk melihat seberapa perusahaan dalam memakai modal yang dimiliki dan berapa banyak nilai yang mereka hasilkan dari modal tersebut. Terus yang kedua ada debt to equity ratio dan interest coverage ratio. Itu untuk buat mengukur seberapa besar risiko keuangan perusahaan dilihat dari seberapa banyak utang dibandingkan modal itu sendiri dan kemampuan mereka untuk bayar bunga hutang. Yang ketiga ada dividend payout ratio dan dividend yield. Itu untuk buat menilai apakah perusahaan konsisten kasih dividen dan seberapa menarik dividen itu untuk investor. Terus ada PBV atau price to book value dan PER, price to earning ratio. Ini ngasih gambaran gimana pasar memandang nilai kinerja perusahaan, apakah sahamnya dianggap mahal atau murahnya dibandingkan nilai dan keuntungannya. Rekomendasi yang pertama adalah visualisasi data dan skenario. Gunakan grafik dan proyeksi keuangan yang membandingkan berbagai skenario. Lalu rekomendasi yang kedua yaitu bahasa bisnis yang relevan. Fokus pada dampak terhadap nilai perusahaan, risiko, dan potensi keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, justifikasi berbasis data historis dan benchmark industri.
Tunjukkan bahwa rekomendasi Anda selaras dengan praktik terbaik di sektor serupa. Lalu rekomendasi yang terakhir ada rencana implementasi bertahap, yaitu sajikan roadmap implementasi struktur modal dan kebijakan dividen secara bertahap agar lebih mudah diterima oleh pemangku kepentingan.